Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zeni Gani dengan NIM C1C018060 akan mempresentasikan mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Nah, memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah perolehan dan penggunaan dalam harta dalam syariah, yang dimana pertama adalah perolehan harta dalam syariah. Nah, memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah yang muamalah. Kaidahnya itu semua adalah halal dan boleh dilakukan, kecuali sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah penggunaan harta dalam syariah. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhan di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Ketentuan yang berkaitan penggunaan harta antara lain tidak boleh boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berutang. Yang berikutnya adalah pengertian akad. Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata al-akad yang berarti ikatan atau yang mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian yang antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang sudah terjadi harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Yang berikutnya adalah jenis dari akad sendiri. Jadi jenis akad terbagi atas dua. Yang pertama akad tabarung, yaitu akad yang dimana perjanjiannya merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau keuntungan, yaitu transaksinya itu adalah transaksi nirlaba. Tujuan dari akad transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabaruk sendiri berasal dari kata abir yang artinya kebaikan. Jenis-jenis dari akad tabaruk ada tiga, yaitu meminjamkan uang, memberikan sesuatu, dan meminjamkan jasa. Yang berikutnya adalah akad tijarah. Akad tijarah sendiri adalah akad yang merupakan untuk ditujukan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Akad tijarah tersendiri terbagi atas dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Yang berikutnya adalah rukun dan syaratnya akad. Rukun dan syaratnya akad itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek yang akan menjadi transaksi itu sendiri. Yang ketiga adalah ijab kabul, yang merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Yang berikutnya adalah transaksi yang dilarang di dalam keuangan syariah. Nah, hal-hal yang termasuk transaksi yang di dalamnya itu terlarang atau dilarang di dalam keuangan syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang berikutnya adalah penimbunan barang. Berikutnya adalah monopoli, rekayasa permintaan, suap, penjualan bersyarat, pembelian kembali oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, dan jual beli dengan cara talaki arukban. Yang berikutnya adalah pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab, yaitu tambahan, berkembang, atau meningkat dan membesar. Imam Sakrazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan di dalam syariah atau padanan tersebut. Nah, riba ini menimbulkan bencana bagi umat manusia karena riba ini merusak moral dan jiwanya dari manusia itu sendiri. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari riba. Jenis-jenis dari riba terbagi atas 4. Yang pertama, riba akord, yaitu riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditor. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah utang yang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada tepat waktunya. Yang ketiga adalah riba fadl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama sekali. Yang keempat, riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya perbedaan atau perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan di kemudian hari. Yang berikutnya adalah prinsip keuangan syariah. Nah, prinsip-prinsip keuangan syariah itu terbagi atas 6. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang kedua adalah pembagian risiko. Yang ketiga, uang menjadi
modal potensial, yang keempat larangan spekulatif, yang kelima kontrak atau perjanjian, yang keenam aktivitas usaha yang harus sesuai dengan syariatnya Islam. Yang berikutnya adalah berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Nah, menurut Sri Nurhayati dan Wasila di tahun 2019 dalam bukunya Akuntansi Syariah, itu instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah akad investasi, di mana akad investasi ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty kontrak. Yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa, di mana akad jual beli atau sewa menyewa itu merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty kontrak. Yang ketiga, akad lainnya. Akad-akad lainnya ini yang tidak termasuk dari akad urgency kontrak maupun certainty kontrak itu sendiri, seperti syab atau wadiah, qardul hasan, al-wakalah atau perwakilan, kafalah, dan hiwalah. Baiklah, cukup sekian materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq wa zorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.